Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yoslava Jazz. Teman-teman, di video kali ini aku mau membahas salah satu game yang benar-benar bikin tegang banget antara Magnus Carlsen melawan Arjun Erigaisi. Di sini Magnus Carlsen pada akhir permainannya itu melakukan kejadian yang sama dengan menggedobrak meja, membanting meja seperti yang udah pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya, itu ketika melawan Gukes pada beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Oke, gimana sih gamenya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Langsung aja, di sini Magnus sebagai putih dan Erigaisi bermain hitam. Magnus membuka dengan E4 dan Erigaisi membalas dengan C5, Sicilian, udah F3, E6, H3, A6, C3, berpindah ke pertahanan French defense dari hitam. Arjun Erigaisi D5 langsung mencoba untuk mendobrak center atau pusat permainan. Magnus tidak ingin mencoba untuk membuka ruang dan ingin fokus untuk menguasai petak ini teman, petak-petak gelap yang ada di hitam dengan memainkan langkah E5, gajah ke D7, D4, menteri ke B6, dan gajah ke D3. Gajah mencoba menyerang gajah putih, petak B5, gajah mundur. Dan di sini teman-teman, kalau kalian perhatikan gajah di sini karena tidak dimakan oleh Magnus, jadi Magnus harus berhati-hati karena raja itu tidak bisa rokade pendek karena sedang dijaga oleh gajah putih ya guys ya. Oke, A4, gajah mundur, kuda ke petak D2, kuda ke petak C6, dan langkah yang harus dilakukan oleh Magnus atau langkah wajib yaitu kuda ke petak B3. Oke, pion makan, kuda makan, gajah mencoba menyerang lagi kuda. Kalau misalkan kuda makan di petak C6, tentu ada gerakan intermezzo yaitu gajah makan di petak F2, skak, dan raja tidak bisa ke sini atau ke petak putih. Raja hanya bisa ke petak D2 dan ini adalah skakmat teman-teman. Raja tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa gerak, jadi kuda makan C6 bukanlah suatu gerakan yang bisa dipertimbangkan. Di sini Magnus memilih untuk mainkan gajah petak E3, mencoba melindungi lagi kuda yang ada di petak D4, dan Arjun Erigaisi tanpa ragu-ragu dia memakan saja pion yang ada di petak B2 teman-teman, dengan ancaman skak tentunya di petak C3. Jadi Magnus tidak bisa langsung memainkan mengadu menteri ataupun menyerang menteri ke benteng B1 karena ada skak, dan raja lagi-lagi harus berhati-hati karena di sini tidak bisa ke F1 ataupun E2 karena masih dijaga oleh gajah di sini. Jadi langkahnya adalah seperti menteri ke D2 ataupun gajah ke D2. Kalau menteri ke sini tentunya ini adalah gerakan yang cukup fatal jika kita makannya dengan gajah ya teman-teman, karena ada kuda makan, dan gajah makan, dan tentunya hitam itu jauh lebih unggul. Kita ke posisi ini lagi teman-teman. Setelah gerakan menteri ke B2, Magnus mempunyai beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Lagi-lagi di sini ada gerakan seperti kuda naik ke petak B5 dengan ide skak. Jika gajah makan maka bisa pion makan dan menteri makan. Dan di sini posisinya masih cukup unggul untuk hitam, tapi paling tidak Magnus mempunyai kesempatan nantinya untuk rokade pendek dengan memainkan gajah ke petak D3. Setelah menteri mundur, gajah makan, menteri makan, dan rokade pendek oleh Magnus Carlsen. Paling tidak raja putih atau raja Magnus itu bisa lebih aman. Oke ya, tapi di sini Magnus lebih memilih untuk melindungi pion di petak C3 dengan rajanya, raja ke petak D2. Kalau kalian melindungi dengan menteri tidak bisa karena di sini benteng akan hilang. Jadi Magnus di sini lebih memilih untuk melindungi dengan raja ke petak D2. Sangat berani langkah dari Magnus ini. Menteri B6, benteng E1, kuda ke petak E7, persiapan rokade pendek oleh hitam. Benteng menyerang menteri ke C7, kuda di sini akhirnya menyerang menteri, dan gajah makan terlebih dahulu dengan skak. Jadi putih harus memakannya. Magnus makan dengan benteng, gajah makan di petak B5, pion makan, dan langkah intermezzo lagi-lagi dilakukan oleh Arjun Erigaisi sangat-sangat cermat dengan memainkan langkah D4. Jadi jika putih tergesa-gesa untuk memakan di C6, maka hitam bisa skak terlebih dahulu di petak E3 dan memakan benteng teman-teman. Jadi Magnus harus melakukan sedikit cara untuk bisa menghindari gerakan dari hitam tersebut. Langkah terbaik di sini adalah pion makan di petak C4 seperti dilakukan oleh Magnus, kuda ke petak B4 karena pion di sini tidak lagi di petak C3 ya, sudah makan di petak D4, maka kesempatan untuk menjaga petak D4 hilang dan akhirnya dimanfaatkan oleh hitam dengan memainkan langkah kuda ke petak B4. Di sini waktu yang ada oleh Magnus itu tinggal 17 detik teman-teman, dan sedangkan Arjun Erigaisi itu masih 1 menitan. Perbedaan waktu yang cukup lama antara keduanya ya. Oke, benteng menyerang menteri C7, B6 maksud saya, kemudian gajah, dan benteng ke petak D8. Langkah yang kurang akurat dari Arjun Erigaisi.
Langkah terbaik di sini udah rokar pendek aja, kemudian bisa menggunakan ini benteng yang ada di F ini untuk membantu penyerangan. Jadi rajanya masih aman. Oke, tapi Arjun lebih memilih untuk memainkan langkah benteng ke petak D8, raja ke petak E1 dan H6. Lagi-lagi langkah yang cukup masih kurang akurat dari Arjun irigasi ya guys ya. Langkah terbaik masih rokade pendek, atau paling tidak menteri bisa memakan di petak B5 ini karena pionnya tidak ada yang menjaga. Oke, H6, menteri 2 melindungi pion, rokade pendek, raja F1. Raja di sini mulai melarikan diri ke petak yang lebih aman, F1, nantinya bisa ke G1 ataupun ke H2. Benteng mencoba mengadu oleh hitam, benteng C1 akan makan, benteng lagi-lagi ingin mengadu karena di sini kalau kalian perhatikan pion-pion hitam di sini cukup aktif, nantinya bisa membuat jalur bebas di sini untuk promosi sehingga hitam punya kesempatan menang yang lebih, teman-teman. Meskipun jika kalian hitung di sini ya, pion putih itu berjumlah 6 dan pion hitam juga masih berjumlah 6. Tapi untuk segi keaktifan masih aktif pion hitam. Oke, Magnus makan, kuda makan, menteri ke petak C4, menyerang kuda, kuda ke A7, raja ke G1, dan raja ke petak F7. Kedua raja mencoba melakukan penyerangan, dan di sini Magnus melakukan sedikit blunder dengan memainkan langkah D5. Langkah terbaik di sini adalah seperti gerakan kuda ke petak D2, teman-teman. Nantinya bisa ke B3, menyerang pion, atau paling tidak bisa naik ke petak C5, atau sekedar mencoba bermain G4, H4, dan G5, paling tidak membantu penyerangan. Oke teman-teman, Magnus mainkan langkah D5, pion makan, gajah makan menyerang F7, dan di sini Arjun memakan pion yang hanya satu kali dilindungi dan diserang oleh 2 kali karena Arjun menyerang dengan menteri dan juga kuda, sedangkan Magnus hanya melindunginya dengan menteri aja, teman-teman. Oke, Magnus tidak ingin menukar menterinya karena posisinya cukup sulit kalau misalkan harus hilang menterinya, teman-teman. Magnus ancaman skakmat di petak F7, udah makan, skak terlebih dahulu, menteri nutup, kemudian menteri makan kuda, kuda C6 melindungi pion, skak, raja G8, menteri B5, kuda D7 melindungi pion, raja ke H2, menteri ke petak C7. Di sini progres yang bisa dilakukan oleh hitam, teman-teman, itu seperti gerakan B6, lalu kuda ke petak A7 menyerang menteri, misalkan menteri balik ke manapun, terus hitam bisa push dan paling tidak bisa mengkoneksikan nantinya kedua pion ini sehingga bisa promosi lebih cepat. Oke, G3, menteri D7, raja G2, dan kedua raja mencoba untuk lebih lagi ingin menempatkan rajanya di posisi yang lebih nyaman ya, kayak raja G7, raja G2, kemudian ada E6, Arjun makan, skak, dan E5, menteri ke petak B6. Di sini langkah terbaik yang bisa lakukan adalah gerakan seperti menteri B5. Jadi masih paling tidak itu menyerang kedua pion A5 dan juga pion E5, teman-teman. Tapi Magnus mainkan langkah menteri ke petak B6, sedikit mistake atau kesalahan, dan setelah gerakan kuda D5 ini sebenarnya langkah terbaik di sini adalah A4, dan ini menteri kan tidak ada di petak B5, jadi tidak bisa menjaga pion di petak A4 ini. A4, menteri harus mundur, misalkan menteri ke petak sini bisa aja langsung A3 karena kan tidak dijaga ya. Terus misalkan menteri menyerang, ini pion di A3, bisa menteri skak ke petak D5, misalkan raja ke petak H2, terus bisa A2, teman-teman. Dan satu lagi gerakan untuk melindungi petak A1 dan hitam akan promosi. Tapi setelah gerakan ini Arjun irigasi itu blunder. Nah, disinilah teman-teman letak Magnus mulai agak sedikit kesal dengan dirinya sendiri mungkin ya, karena dia sebenarnya sudah memegang ini pion. Kalau di real life ya, di real caturnya kan nanti bisa lihat videonya full, Magnus tuh udah megang pion di petak A5 dan memakainya dengan menteri, tapi entah kenapa tuh tiba-tiba waktunya habis, teman-teman. Dan Magnus juga agak sedikit shock, sedikit kaget, dan akhirnya dia marah sama dirinya sendiri, terus akhirnya mendobrak meja. Nah itu teman-teman, akhirnya Magnus kalah waktu di posisi yang sebenarnya masih equal atau masih sama. Karena gerakan terbaik memang di sini menteri makan di petak A5 karena pionnya tidak ada yang menjaga ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tulis pendapat kalian ya, apakah Magnus bisa menangkan turnamen Blitz ini karena dia sudah tertinggal 1 poin di belakang yang sekarang menjadi peringkat pertama, teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam Gens Una, semua kita satu keluarga.
Dadah.